Alhamdulillah kita tiba juga di video yang terakhir ya. Untuk video yang terakhir ini kita akan membahas Akro, ASI, BRI sampai dengan Samudra. Langsung saja yang pertama ada Akro. Akro ini terkoreksi ya saham 64 masuk di bawah 100 untuk Akro ini. Saham sepi juga sih Akro. Akro masih sideways saja. Untuk Akro ini nggak boleh jebol 64. Dia nggak boleh jebol 64, nggak boleh jebol 60 juga. Kalau dia jebol 64 63 ya ada potensi ke 60. Kalau 60 nya jebol ada potensi ke 55. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya Akro, dia kurang menarik secara technical daily. Bentar dulu ya, ini baru daily. Kalau melihat dari weekly-nya Akro, cakep weekly-nya, MACD-nya cakep, RSI-nya cakep. Ya tinggal kita pantau pada minggu besok. Akro wajib bikin candle hijau berarti kalau dia mau melanjutkan menariknya ya Akro. Paling ini buat swing ya, buat swing. Akro kalau mau ya di 64 sampai 60 area beli. SL kalau jebol 60, target TP-nya bisa jauh, bisa ke harga 74. Atau kalian mau nunggu di harga 62 juga boleh. 62 sampai 60 berarti target TP ke 70 dulu sampai 75. Itu untuk Akro. Kesimpulannya daily memang kurang menarik. Ada potensi koreksi dulu 1 atau 2 hari. Nah, hari ketiga, 4 dan 5 itu bisa potensi balik arah karena weekly-nya masih bagus. Gitu aja untuk Akro, 70% masih menarik. Lanjut ada ASI, dia menguat 3,19% di harga 4850. Kalau closing yang seperti ini ada potensi besoknya turun dulu. Saya nggak menyarankan kalian untuk membeli di harga opening ya, karena closing yang seperti itu, closing ditarik kayak gitu, openingnya besok paling turun dulu, turun ya. Ya kalian manfaatkan ketika turun lah. Untuk ASI kalau kalian mau beli tunggu di 4800 aja. 4800 itu boleh dibeli. SL nggak boleh jebol 4790. Itu garis warna kuning. Secara technical weekly MACD nya masih oke, RSI nya pun masih oke. Dia masih punya target ke harga 5000, tapi ini weekly, paling terrealisasinya 1 bulan ke depan ke harga 5000. Yang jelas untuk ASI masih menarik ya, masih ada potensi. Kalau melihat dari technical daily dia pun menarik. Target terdekat ke 4900 dulu untuk ASI-nya. Namun buat teman-teman yang belum punya barang, tunggunya di 4800 kalau mau beli. 4800 atau di 4750 itu boleh beli di situ. Jangan beli di 4850. Kenapa? Karena closingan yang seperti ini itu besoknya paling turun lagi. Ya kalian tunggu di sini boleh nih. Tunggu di 4700-an boleh ya, tunggu di 4700-an boleh. Ini di area sini 4700-an boleh. Target TP di 4800 gitu aja. Jangan beli di sini ya, jangan beli di 4850, ada potensi turun dulu ini besok. Begitu juga dengan Bank BRI, nggak beda jauh, dia closingannya kena tarik. Jadi gini guys, kalau kalian mendapati suatu saham yang closingannya kena tarik kayak gini, itu nggak usah bangga dulu, nggak usah bahagia dulu. Paling besoknya juga turun lagi ya. Jangan kalian seneng dulu, besoknya ini turun lagi. Closingan yang kayak gini. Begitu juga sebaliknya. Kalau closingan yang dibanting ya, dibanting misal jam 15.50 dia langsung banting gitu. Langsung bikin lift turun, garis lurus jarum ke bawah. Nah itu besok openingnya pun pasti naik, seperti yang terjadi di laba.
bukan baja. Saya kemarin itu kan sempat JCS baja, itu waktu closing kan kena lift, kena banting. Nah opening besoknya pun naik. Jadi inilah sedikit ilmu buat kalian ya, kalau mendapati closingan yang seperti ini jangan bangga dulu. Kalau closingannya kena tarik naik ya besoknya turun, sebaliknya juga gitu. Kalau closingan dibanting besoknya naik ya. Kalau melihat dari technical daily Bank BRI, dia menarik ada potensi ke harga 4.500. Itu lumayan kan 5 poin. Namun MACD dan RSI nya sudah beresiko ya, kalian tinggal mau berani apa enggak gitu. Kalau saya sendiri nggak berani, paling tunggu di 4380 aja kalau kalian mau beli ya. Secara technical daily dia sudah kurang oke. Namun jika melihat dari technical weekly, Bank BRI ini cakep banget malah. MACD nya oke, RSI nya pun oke. Dia punya target jauh ke harga 4.700 sampai 4.900 kalau melihat dari technical weekly. Nah kayak gini guys kesimpulannya, weekly kan bagus nih, tapi daily-nya udah naik ya, kalian manfaatin ketika besok dia koreksi. Ketika besok kok dia koreksi ke harga 4.400, itu kalian boleh beli 4.400 ya, area belinya paling 4.400 sampai 4.350 area beli. SL kalau jebol 4.350, atau 4.400 sampai 4.300 area beli. SL kalau jebol 4.300, itu boleh kayak gitu. Secara weekly-nya dia masih bagus, masih ada potensi ke 4.700 ya. Silahkanlah untuk swing Bank BRI boleh. Lanjut ada Chen terkoreksi 2% ya. Untuk Chen ini hati-hati, untuk Chen dia nggak boleh jebol harga 96, 92. 96 nya jebol maka ada potensi ke 92. Kalau 92 jebol maka ada potensi ke 88 sampai 83. Itu untuk Chen. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya Chen dia kurang menarik, ada potensi lanjut turun dulu secara technical daily. Begitu juga kalau melihat dari weekly, ini malah bisa turun lebih dalam ya. Kalau melihat dari weekly, support terakhir dia di harga 83. Enggak, 88 malah nih, 88 ya support terakhir secara weekly. Kalau jebol 88 ya udah dia bakal turunnya lebih dalam. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang, hati-hati aja, ini nggak disarankan untuk dibeli. Namun dia kan udah bikin 5 candle merah nih, harusnya ada bikin 1 candle hijau. Boleh dipantau besok. Kalau dia besok kok ada volume naik, ya kalian boleh ikutan scalping di situ. Kalau besok kok volume jualan lebih gede, ya skip dulu lah, potensinya turun lebih dalam untuk Chen kalau banyak yang jualan ya. Lanjut ada Hill ya. Wow, Hillicon. Hill secara technical daily dia menarik, malah dia menarik, ada potensi digoreng ke harga 300 pun bisa. MACD dan RSI nya cakep, namun satu kekurangan dari Hill ini apa? Volume dia kecil, volumenya kecil. Jarang ada yang melirik Hill ya setelah stock split. Waktu sebelum stock split padahal dia rame, tapi setelah SS banyak yang melupakan mungkin, jadi dia jualan terus ya kan, turun terus. Kalau secara weekly dia masih kurang oke ya, masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah kalau melihat dari weekly. Namun jika melihat dari daily, dia ada potensi pembalikan arah dan ada potensi naik untuk Hill. Yang penting dia di harga 274 270 dia nggak boleh jebol, gitu aja untuk Hill. Buat teman-teman yang suka Hill silahkan, paling ini untuk swing ya, untuk swing bikin area beli 284 sampai 276, SL di 270, gitu aja. Target TP langsung 300 karena ini menarik kalau digoreng. Kalau nggak digoreng ya jelek. Begitu aja terus, volumenya nggak akan gede, nggak banyak yang nggak mau lirik. Aduh, suaraku juga udah
Udah mulai habis guys. Lanjut MDLA dikit lagi lah. Untuk MDLA ini masih netral-netral aja ya, masih sideways juga dia. Selama masih di atas 200 itu menarik. Dah gitu aja untuk MDLA. Selama masih di atas 200 menarik. Kalau dia jebol 200 atau jebol garis kuning ini harap dihindari dulu karena turunnya bisa dalam, bisa ke 190 bahkan 180. Tapi kalau dia masih bertahan di 200 ya itu masih aman-aman aja. Buat teman-teman yang suka MDLA silakan bikin area beli di 204 sampai 200 SL kalau jebol 200 nya ya. Target TP bisa di 210 atau 220. Untuk MDLA masih menarik, namun MACD nya belum kebentuk, ini belum kebentuk karena baru IPO untuk MDLA ya. Lanjut ada MLPL. MLPL secara teknikal daily dia kurang menarik, MACD dan RSI nya rusak, dia juga jebol support ya. Oh enggak, support dia ada di 102, berarti dia closing di harga support. Hati-hati untuk MLPL, secara teknikal daily dia potensi turun dulu. Kalau melihat dari weekly dia pun ada potensi turun ke harga 99 ya, ada potensi. Kalau dia jebol 99 ya udah lanjut ke 90. Harap berhati-hati buat teman-teman yang sudah punya MLPL, pantau besok di harga 99 itu nggak boleh jebol. Kalau 99 nya jebol skip dulu, dan ini nggak disarankan untuk dibeli ya karena rusak teknikalnya. Tuh hari kemarin juga udah sempet ke 99 tapi naik lagi ya kan ya, karena dia di 99 ada support. Semoga aja ketahan sih, doa saya sih ketahan semoga ya. Kalau nggak ketahan ya udah buang dulu karena bandarnya jualan terus ini. Namun ada yang nyerok itu CP dan CC ya, kalian pantau lah ya. 99 dan 100 ini nggak boleh jebol ya. Itu aja kunci dari MLPL, semoga ketahan, semoga. Lanjut di saham yang terakhir ada SMDR. Dia netral-netral aja di harga 286. Bikin konten nih capek juga ternyata ya kan ya. Subscriber sedikit, viewer pun sedikit ya kan. Untung niat saya nggak nyari duit di YouTube. Kalau niat nyari duit ini nggak akan ada duitnya guys. Aduh. Lanjutlah SMDR. Oke, untuk SMDR dia MACD dan RSI nya masih menarik secara weekly, namun dia koreksi sehat ya. Hati-hati untuk SMDR, nggak boleh jebol 280. Kalau jebol 280 secara weekly maka ada potensi turun. Semoga aja besok dia lanjut naik ya secara weekly. Kalau melihat secara daily dia sudah kurang oke, MACD nya rusak, MACD dan RSI nya malah ini. MACD dan RSI nya rusak. Pantau aja besok untuk SMDR harga 280 nggak boleh jebol, itu ada garis warna kuning. Ada garis warna kuning nggak boleh jebol. Semoga aja bikin pola seperti sebelumnya, naik turun terus besok giliran naiknya, semoga aja. Namun kalau dilihat kayak berat juga ini untuk SMDR. Hati-hatilah, hati-hati. Wait and see dulu buat teman-teman yang belum punya barang SMDR ya, wait and see dulu. Semoga aja dia mantul, semoga itu harapan kalian. Tapi kalau melihat dari teknikalnya memang ini agak berat untuk mantul ya. Namun di bursa nggak ada yang nggak mungkin. 280 semoga mantul di situ ya. Kalau jebol maka di skip dulu untuk SMDR. Oke, ini SMDR menjadi penutup video kita yang terakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dari video yang pertama sampai terakhir. Semoga berkah selalu buat kalian, berkah buat kita semua, rezekinya lancar, dan sampai jumpa di market besok. Bye bye semuanya, sukses selalu.